dan partai politik pengusul untuk menempati meja pendaftaran yang telah ditentukan. Dan kepada seluruh tim pendukung pasangan calon yang telah berada di ruangan sidang utama, dipersilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2019 serta Ibu dan Bapak pimpinan partai politik pada siang hari ini. Izinkan kami setelah menerima dari Pak Ketua, kami akan memeriksa kelengkapan dokumen syarat pencalonan yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan kelengkapan syarat calon. Jadi mohon kesediaannya untuk berkenan menunggu selama kami memeriksa dalam beberapa saat. Terima kasih. Ada yang mau merayakan ulang tahun. Oh iya, Mas. Congratulations. Happy birthday. Life begins at 40. Exactly. But don't believe it. Tadinya mau 13 berdua tapi nggak bisa katanya. 13 itu apa? My lucky number. Oh, sebetulnya baru bisa juga. Iya. 13 nih berarti ya? My lucky number. Lombok dulu. 13. You kapan ke Lombok? Kalau boleh sih sama Mas Agus. Senin. Minggu gitu. You mau minggu ke Lombok. Mau ke Lombok. Nengok korban. Bisa ngecek Tadi saya punya ide mau bareng sama Pak Jokowi, tapi kalau misalnya you prefer dulu. Iya, kita ikut damping. Jangan dreaming. To achieve the impossible dream. Yes. Iya, ternyata hebat banget ya. Saya juga ingin. Saya mungkin bangun. Gue keluar dari mata. Dikalahkan oleh anak buahnya beliau. Itu sistem yang harus kita bangun. Positif. Biasa luar negeri ini illegal
Ya dilegalisir bersama kan. Saya dilegalisir Pak Prabowo juga. Pemeriksaan kesehatannya hari Senin. Iya. Di RSPAD ya. Ini kan biar kelihatan serius. Iya kan? Biar kalian tuh menjalankan tugas. Pemirsa, Anda bersama kami di Newsroom Terkini, bersama saya Ayu Ardani dan Reva Fardani di Studio JAK TV. Kita masih bersama dengan peneliti LSI, Bang Haji Alfarabi. Bang Haji, terima kasih masih di sini. Ya, nah, sama-sama. kalau kita lihat di tayangan ini proses pendaftaran yang ada di KPU. Betul. Tadi pasangan petahana juga melakukan prosesi yang sama. Ini masih verifikasi berkas, penandatanganan biodata dan sebagainya yang dilakukan. Ini kurang dari 1 jam. Dan lebih tepatnya pasangan Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan penandatanganan berkas sekitar pukul 10 pagi tadi. Betul, betul. Kalau sekarang pasangan yang lain ini, kalau melihat pasangan Prabowo Sandi yang semalam deklarasi ya, setengah 12 malam, ada yang menarik. Kalau dari pasangan petahana ada simbol-simbol melalui pakaian yang dikenakan, lalu warna-warni partai pendukung. Kalau yang Bang Haji lihat dari pasangan penantang ini seperti apa? Yang pertama belum kompak sebetulnya ya, gimmick atau kostum baju dari kedua pasangan ini ya, baik Prabowo maupun Sandiaga Uno ya. Artinya dari sisi Sandiaga Uno misalnya, kita melihat menggunakan kemeja biru ya. Dari semalam. Ya, dari semalam yang menunjukkan sebetulnya sisi bahwa beliau cukup adaptif dengan perkembangan zaman, bisa masuk ke pemilih milenial dan lain-lain ya. Kemudian Pak Prabowo sendiri muncul dengan baju putih, biasanya kan safari, artinya beliau juga lebih siap. Tapi sebetulnya tidak terlalu banyak yang bisa kita lihat dari sisi simbol-simbol yang muncul pada pasangan Prabowo maupun Sandi ya pada siang hari ini ya. Artinya mungkin nanti kita melihat dalam pidatonya nanti apa yang akan disampaikan ya. Karena biasanya kita lihat tradisi dan sejarah Pak Prabowo selalu menggunakan ya momentum-momentum seperti ini untuk menyampaikan gagasan-gagasan besarnya ya terkait dengan pencalonannya. Jadi dari sisi simbol tidak terlalu banyak kelihatan. Tapi yang menarik dari proses pendaftaran ini kalau kita lihat adalah tidak munculnya Pak SBY ya sebagai Partai Demokrat. Mungkin sudah diwakili dengan AHY dan juga Ibas ya. Memang secara administratif bisa diwakili ya, bisa diwakili oleh siapapun ya, selain ketua umum. Walaupun tadi kita lihat sebelum datang ke KPU, sebelum sholat Jumat, pasangan Prabowo dan Sandi telah datang ke rumahnya Pak SBY. Kemudian Pak SBY juga kelihatannya sudah menandatangani ya. Setelah melakukan majelis tinggi tadi pagi Demokrat. Setelah rapat majelis tinggi. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa ada indikasi regenerasi dalam tubuh Partai Demokrat ya. AHY yang digadang-gadang sebelumnya menjadi cawapres, kemudian akhirnya tidak dipilih oleh Pak Prabowo, tapi muncul sebagai salah satu simbol dalam proses koalisi ini ya. Dan saya melihat munculnya AHY dalam pendaftaran di KPU hari ini adalah hal yang positif bagi Pak Prabowo. Tadi kalau kita lihat gimmicknya ya, Pak Prabowo kemudian merangkul Sandi dan AHY, itu sebetulnya sebuah gimmick yang bagus ya untuk menunjukkan bahwa ada kombinasi antara yang tua dan yang muda ya. Dua tokoh muda yang cukup populer saat ini, Sandiaga Uno dan AHY, dirangkul bersama-sama. Jadi bahasa nonverbal tetap diperlihatkan. Ya gitu betul, di luar kostum ya tentunya, karena kostumnya belum kompak ya. Oke, tapi ini ketua umum partai loh yang datang dari PKS, dari PAN, Demokrat tidak. Ya, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Jadi sebetulnya lebih kuat dan lebih elok kalau kemudian Pak SBY datang ya dalam pertemuan kali ini
untuk menguatkan juga psikologis koalisi ini, dan koalisi ini juga terlihat oleh publik, image-nya didukung oleh kekuatan yang juga besar ya. Pak Prabowo sendiri sebagai seorang figur juga 3 kali mengikuti proses Pilpres, cukup dikenal, cukup populer, begitupun Pak SBY ya. Baik. Sebagai mantan presiden 2 periode sebetulnya punya kekuatan atau pengaruh yang cukup signifikan ya. Baik, Bang Haji, kalau kita tadi sama-sama melihat di layar kaca, ada sesosok wanita yaitu Mbak Titi Soeharto. Iya, dari Partai Berkarya. Dari Partai Berkarya. Ini bukan partai pengusung, Partai pendukung ya. pendukung. Iya. Bagaimana Anda melihat sebenarnya ini visinya apa ini? Iya, kalau kita lihat pertama ini mungkin sikap Partai Berkarya sendiri ya, bahwa kemudian tidak memilih bergabung dengan koalisi Jokowi ya, dan Apa memilih pernah bergabung. ada kedekatan dengan calon yang yang kedua memang kedekatan Pak Prabowo dengan keluarga Pak Harto atau keluarga Cendana kan memang cukup dekat ya, sangat dekat ya, dan ya ini sebetulnya satu satu fenomena yang menarik, satu gambar yang menarik ya sebetulnya bagi publik. Dan apa ini Komisioner KPU sudah memberikan arahan begitu ya kepada Capres dan juga Cawapres Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Salahuddin Uno. Kalau yang tadi pagi ini merupakan statement dari KPU bahwa semua berkas sudah dilengkapi, sudah diperiksa dan sementara sudah dinyatakan oke. Nah, kita masih menunggu ya ini apakah memang berkasnya sudah lengkap begitu. Iya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya sesi foto bersama. Untuk sesi foto pertama, mohon berkenan naik ke panggung kepada bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia beserta pimpinan partai politik pengusul. Baik, selanjutnya kami ulangi untuk sesi foto bersama. Mohon berkenan bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia beserta pimpinan partai politik pengusul untuk melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi kami informasikan untuk melakukan sesi foto bersama kepada bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia beserta pimpinan partai politik pengusul. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kepada bakal pasangan calon mohon tetap di tempat, dan kepada pimpinan partai politik pengusul berkenan dipersilakan kembali ke tempat semula. Dan selanjutnya kami akan turut mengundang kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan sesi foto bersama kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya turut mengundang mohon berkenan kepada yang terhormat pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, pimpinan DKPP, Ketua Komisi 2 DPR RI dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan sesi foto bersama. Iya, masih sesi foto bersama. Kalau kita lihat dari perbedaan tadi pagi ketika sesi foto bersama ini agak kelihatan ya warna-warni partai pendukung dan juga pengusung yang tadi pagi lebih banyak, lebih beragam. Betul. Kalau yang hari ini sedikit terbatas karena memang partai pengusung dan pendukungnya cenderung lebih sedikit. Kalau kita lihat dari cara berpegangan tangan, ngelihat juga nggak sih Bang, agak-agak masih kaku, belum kompak gitu. Ya kalau sebenarnya relatif lebih kompak ya dibanding semalam ya. Baik dari kubu Prabowo maupun kubu Jokowi ya. Semalam lebih kelihatan lebih tegang ya, mungkin lebih kaget ya misalnya karena hasil di injury time yang dipilih mungkin di luar ekspektasi beberapa partai ya. Tapi tadi pagi misalnya kita lihat di pasangan Jokowi dan koalisinya juga lebih rileks ya. Kemudian pasangan sekarang Prabowo dan koalisinya juga lebih rileks ya. Karena memang harus kedua koalisi harus masuk ke dalam step berikutnya ya. Sudah harus masuk ke step berikutnya, artinya menyiapkan langkah-langkah dan strategi untuk memenangkan pemilihan. Tidak lagi kemudian kembali membahas mengapa Sandiaga terpilih misalnya menjadi cawapres Prabowo, begitupun mengapa Kiai Maruf terpilih menjadi cawapresnya Jokowi. Artinya tahap itu sudah selesai. Hari ini kedua pasangan calon masing-masing telah mendaftar ke KPU, maka step berikutnya adalah bagaimana kemudian menyiapkan diri untuk pilpres ya, untuk proses kampanye dan seterusnya. Siapa misalnya ketua tim kampanye dari masing-masing koalisi ya. Nah, kalau kita lihat dari tadi di KPU, sebetulnya Partai Demokrat harusnya bisa mengambil keuntungan ya dari proses pilpres ini ya, karena awalnya ingin mengajukan kadernya untuk maju sebagai cawapres karena berharap ada kotel efek itu ya, efek capres terhadap perolehan partai ya. Tapi karena yang dipilih ada Sandiaga Uno, maka harusnya bisa menggunakan cara yang lain, misalnya memunculkan AHY sebagai salah satu figur yang juga akan terlibat aktif dalam proses kampanye misalnya. Ya, selain bisa menguntungkan untuk Partai Demokrat, artinya bahwa nanti karena paket akan orang memilih capres dan partai, bisa menguntungkan Partai Demokrat dengan turunnya AHY sebagai salah satu jurkam yang aktif. Yang kedua, ini juga penting bagi AHY ketika misalnya 5 tahun kemudian ingin bermanuver untuk maju dalam bursa capres dan cawapres. Dan Bang Haji, ini terkait dengan strategi, sebenarnya setiap cawapres ataupun capres pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Bang Haji sendiri melihat capres ataupun cawapres dari Joko Widodo ataupun Prabowo Subianto, menurut Anda bagaimana ini Bang, dua tokoh ini? Iya. Pertama kalau kita lihat penantangnya Jokowi ya, Pak Prabowo. Sebetulnya Pak Prabowo ini adalah sosok yang dikenal serius ya, serius kemudian keras ya, tegas ya. Dengan masuknya Sandiaga Uno, saya melihat bahwa ritmenya berbeda ya, warnanya berbeda. Artinya Sandiaga Uno termasuk tokoh yang kelihatannya lebih fleksibel ya. Kemudian bisa masuk ke pemilih milenial, punya ciri yang sebetulnya kelihatan lebih santai ya. Jadi ini kombinasi secara sosok ya, ini kombinasi yang juga cukup baik. Nah, tergantung nanti seberapa kuat masing-masing pasangan calon akan melakukan kampanye nantinya ya, dan seberapa efektif misalnya Sandiaga Uno bisa mampu menarik pemilih milenial. Bang Haji, ada yang berbeda suasana di KPU. Kalau tadi pagi pasangan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin setelah prosesi pendaftaran foto bersama ini ada statement yang diberikan, pidato gitu ya, pidato singkat ini tentang persatuan dan kesatuan, pesan yang dibawa. Kok ini yang kita tunggu-tunggu? Tidak ada statement apapun yang diberikan oleh pasangan ini. Presiden sempat menyinggung bahwa memberikan selamat kepada Prabowo yang telah memilih atau mendeklarasikan Sandiaga sebagai cawapresnya ya. Memang ini kalau kita lihat sebetulnya tradisi Pak Prabowo selalu
memanfaatkan ya momen-momen penting seperti ini untuk menyampaikan gagasan dan pandangannya ya, atau melakukan pidato ya. Ini nampaknya sedang ada persiapan, kalau tadi kita melihat sudah meninggalkan tempat lalu kembali lagi nampaknya. Oh iya. Ada sedikit yang ingin diucapkan seperti ya. Barangkali seperti itu. Kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana suasana di KPU saat ini. Apakah calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno akan memberikan statement? Ya, kita saksikan bersama. Masih didampingi oleh Agus Harimurti Yudhoyono Dan juga pasti partai koalisi atau pengusung PKS, PAN dan juga Gerindra Demokrat. Untuk demokrasi tiga itu aja. Iya, beda dengan 2014. Beda sekali. Enggaknya orang banyak marah. Orang banyak marah. Jadi harapan itu udah kelihatan. Dulu kita diserang, dia belum ada kesalahan. Kalau sekarang kita diserang, dia juga banyak kesalahan. Dan dia kan banyak menyakiti ulama. Dia emak-emak ditangkap. Hukumnya nggak adil, Pak. Hukum yang adil. Ya, dalam list 10 Inisial nama namanya ada juga namanya, M, ya? ada namanya juga inisial M ya. Oke. Ini nampaknya sedang persiapan. Kita akan sama-sama menyaksikan pemirsa apa yang akan dikatakan oleh Yang menggelar konferensi pers ini adalah para Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk menggelar konferensi pers. Dipersilakan. Ah, ya balik ya. Tadi sih udah turun tangga. Oh itu. Ada tuh. Masih banyak. Kita mulai. Kita mulai. Kita mulai. Ikut juga pendukung. Kan naikin dia. Ya. Pendukung. Oh ya, pendukung. Bukan pengutan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, terutama para komisioner KPU dan teman-teman media yang hadir, Bawaslu, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin partai, pengusung dan pendukung koalisi Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Saya diberi kehormatan dan kesempatan pada saat ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi kesehatan dan dapat melaksanakan tugas kita hari ini di KPU, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kita hari ini baru saja melaksanakan pendaftaran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, di mana saya Prabowo Subianto dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno dicalonkan, diusung oleh 4 partai, yaitu Partai Keadilan Sejahtera,
Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat dan Partai Gerindra, dan didukung oleh Partai Berkarya. Yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Titi Soeharto. Ada suatu kejadian unik pada hari ini. Di hari ini ada Putri Presiden pertama Republik Indonesia, Putri Proklamator kita, ada juga Putri Presiden Republik Indonesia yang kedua, ada juga 2 putra Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Saudara-saudara, ini kehormatan besar bagi saya. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada KPU yang telah bekerja keras. Selagi saya menitip harapan seluruh kader-kader dari semua partai, dari seluruh rakyat Indonesia, kami titip masa depan Indonesia di pundak KPU. Demokrasi, menurut keyakinan kami semua, adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang terbaik dari yang ada. Pergantian pemerintahan, pergantian pimpinan, apakah bupati, wali kota, bahkan apakah kepala desa sekalipun, gubernur, presiden harus berjalan dengan aman, damai, dan jujur. Apapun keputusan rakyat harus kita hormati. Karena itu, dalam hal ini, masa depan, nasib bangsa berada di pundaknya KPU. KPU memiliki tugas yang sangat berat. Kami mengerti, KPU harus menjaga keadilan, kejujuran, kebersihan daripada pemilu. Pemilihan melalui kotak suara, itulah kedaulatan rakyat, saudara-saudara sekalian. Janganlah sekali-sekali kita menghina hak rakyat. Jangan sekali-sekali kita mencurangi hak rakyat. Biarlah rakyat yang berdaulat dan menentukan nasibnya sendiri. Apapun keputusan rakyat, kami tunduk, kami hormat. Kami hanya ingin berkuasa dengan izin rakyat Indonesia. Dan kami ingin berkuasa untuk mengabdi kepada rakyat Indonesia. Kami ingin berbakti sehingga tidak ada orang yang lapar di Indonesia. Tidak boleh ada orang miskin di Indonesia. Dan tidak boleh keadilan tidak sampai ke seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu tekad kami, itu hasrat kami. Terima kasih KPU atas jeripayah saudara-saudara, dan saya minta mungkin tambahan sepatah dua kata dari Wakil Presiden, insya Allah yang akan datang, ya, Saudara Sandiaga Salahuddin Uno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita betul-betul berterima kasih kepada KPU
proses pendaftarannya lancar dan kami melihat profesionalisme dari KPU. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kami mohon doa restu juga dalam beberapa bulan ke depan kami akan berjuang bersama rakyat untuk menghadirkan pertumbuhan dan pembaruan dalam sistem ekonomi di mana kita ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Juga ada begitu banyak partai di sini, tapi yang belum ada adalah partai emak-emak. Partai emak-emak juga terrepresentasi di sini dan kami akan berjuang buat partai emak-emak. Kami ingin harga-harga terjangkau. Kami ingin harga-harga pangan stabil. Dan kami ingin percepatan pembangunan dengan pemerintahan yang bersih, insya Allah. Kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada sahabat saya, Mas Agus. Mas Agus Yudhoyono hari ini unik, usianya 40 tahun. Life begins at 40. Terima kasih untuk semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas jeripayah semua pihak, kaum ulama yang begitu mengikuti perkembangan dari semua elemen, dari semua kalangan agama, semua etnis, semua ras, semua suku. Kita berjuang untuk NKRI, untuk Indonesia. Kita berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya. Seluruh warga Indonesia, rakyat kita akan kita bela, akan kita Ya, Ayu dan juga Bang Haji, itu kita lihat bersama pernyataan resmi ataupun pidato singkat dari Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Salahuddin Uno. Ya. Kalau kita melihat tadi sedikit, Prabowo sempat menyinggung bahwa ada putra-putri dari mantan Presiden RI dan juga ada tiga ya, atau empat bahkan ya. Betul. Dan juga bahkan sempat mengucapkan selamat ulang tahun kepada AHY. Ini Bang Haji, sebenarnya bahasa-bahasa politik ini seperti menurut Anda bagaimana Anda memandang ini? Ya, pertama ini untuk membuat koalisi ini lebih solid ya, bahwa koalisi ini bukan hanya dibangun dari rasionalitas politik, tapi juga ada sisi-sisi humanismenya ya, sisi kekeluargaannya. Jadi tadi misalnya Sandiaga Uno memberi ucapan ulang tahun kepada AHY ya. Kemudian di situ Pak Prabowo juga menyebut beberapa nama putra-putri Pak Harto ya, putra-putri presiden ya, ada Bu Titi ya, kemudian ada Ibu Rahmawati, ada AHY dan Ibas ya di situ. Jadi ingin kemudian bahwa koalisi ini bisa lebih solid sehingga akan memberikan dampak yang maksimal untuk kerja-kerja mesin partai ke depan. Nah, jadi bukan hanya bangunan politik, rasionalitas politik yang kemudian menjadi kesepakatan, tapi sisi-sisi kekeluargaan itu ingin dibangun. Nah, yang kedua, kalau menarik kita lihat dari pidato Pak Prabowo maupun Sandi ya. Nah, sekali lagi mereka menegaskan ada beberapa isu yang tegas mereka sampaikan ya dalam deklarasi tadi malam maupun hari ini ketika pendaftaran ya. Yang pertama adalah isu ekonomi kerakyatan tadi ya. Kemudian yang kedua isu kedaulatan ya, kedaulatan negara. Kemudian yang ketiga adalah isu-isu sensitif terkait dengan ekonomi kerakyatan ya. Tadi soal lapangan kerja, kemudian soal harga kebutuhan pokok yang mahal yang memang betul bahwa dari semua survei yang pernah kita lakukan selama 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa masalah ekonomi menjadi masalah utama ya, masalah prioritas. Nah, ini akan menjadi PR Pak Jokowi ya, dengan mengambil Kiai Ma'ruf Amin sebagai cawapres, tentunya ada PR besar yang harus diatasi ya. Nah, biasanya kan kalau kita lihat pengalaman pemilu kita sebelumnya, cawapres biasanya akan berdebat, salah satunya adalah isu ekonomi ya. Nah, ini kita akan melihat sejauh mana kemudian Kiai Ma'ruf dan Sandiaga Uno akan berdebat terkait isu ekonomi. Walaupun kita bisa memprediksi di awal secara konsep pengalaman memang Sandiaga Uno lebih punya pengalaman di bidang ekonomi. Ya, dan mungkin banget ini faktor ekonomi akan diserang oleh kubu Prabowo ya. Ya betul, karena belum ada isu yang lain, misalnya soal nilai tukar rupiah yang semakin melemah ya. Nah, tapi itu saya melihat bahwa itu isu yang sifatnya menengah atas ya, kelas menengah atas perkotaan yang cukup bisa membayangkan apa efek dari kenaikan
nilai tukar dolar terhadap rupiah. Tapi untuk isu di level bawah terkait dengan lapangan kerja ya, kemudian harga kebutuhan pokok yang mahal, ini adalah dua isu yang sangat sensitif. Di sisi lain misalnya muncul isu tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia ya, ini akan menjadi satu peluang, satu amunisi bagi lawan Jokowi, pasangan Prabowo Sandi untuk bisa memaksimalkan isu ini menjadi satu kekuatan dan daya tarik bagi pasangan Prabowo Sandi. Bang Haji, ini ada dua figur idola mama ya kalau kita lihat, ada AHY sama ada Sandiaga Uno. Dan apa tadi ketika Sandiaga Uno menyebut emak-emak dan sebagainya, apakah ini juga menjadi nilai jual yang bisa menaikkan elektabilitas mereka? Betul. Ada dua segmen pemilih yang penting ya di pemilih kita, di pemilu kita di 2019. Pertama adalah pemilih milenial karena mereka mencapai 43% dari total populasi pemilih. Pemilih yang di atas 40 tahun, 40 sampai 50 tahun itu hanya kurang lebih 30 sekian persen. Begitupun dengan pemilih yang di atas 50 tahun itu hanya sekitar 20 sekian persen. Artinya bahwa pemilih milenial adalah pemilih mayoritas. Oleh karena itu munculnya dua figur Pak Sandiaga Uno sebagai cawapres, kemudian AHY yang tadi kita lihat selalu dimunculkan ya oleh Pak Prabowo maupun Sandi ya. Ini untuk sebetulnya menunjukkan bahwa di dalam koalisi ini ada dua tokoh muda, dua tokoh politik muda yang punya pengaruh ya. Ada Sandiaga Uno dan ada AHY. Di sisi lain pemilih perempuan tadi memang secara performance dari kalau kita lihat ya Sandiaga Uno adalah sosok yang bisa menarik ya, menarik simpati pemilih karena cukup good looking. Baik Pak Haji, ini terkait dengan Sandiaga Uno Ayu dan juga pemirsa, jika Anda bisa memberikan sedikit bocoran terkait dengan majunya Sandiaga menjadi cawapres, kira-kira yang akan mengisi Wagub ini siapa sih? Koalisi Anies Sandi adalah koalisi Gerindra dan PKS ya. Artinya bahwa hanya dua partai ini yang secara konstitusi memungkinkan mengajukan siapa wakil gubernur untuk mengisi kosongan. Kalau kita lihat dari proses, tapi ini harus dikaitkan dengan Pilpres ya, karena dalam proses Pilgub kemarin sebetulnya yang punya peluang Gerindra ya, Sandiaga Uno berasal dari Gerindra, biasanya tradisinya akan digantikan oleh Gerindra. Tapi karena ini terkait dengan Pilpres, tiba-tiba Sandi muncul sebagai cawapres dari Prabowo yang sama-sama Gerindra, maka bisa juga ada kemungkinan PKS yang mendapatkan kompensasi. Tapi sudah keluar dari Gerindra? Iya, walaupun sudah keluar dari Gerindra, tapi mungkin saja kompensasinya adalah PKS misalnya antara Gerindra dan PKS ya. Betul. Baik Pak Haji, tahan dulu komentar Anda karena pemirsa kami harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Newsroom Terkini.